Halo, selamat malam. Masih bersama channel saya. Kali ini kita mungkin bercerita sedikit tentang negeri dongeng, kerajaan-kerajaan dongeng yang mungkin pernah ada dan mungkin juga tidak pernah ada. Karena bukti peninggalannya juga sangat sedikit. Salah satu kerajaan itu mungkin kita juga sering mendengarnya di sinetron, di televisi, di layar lebar. Dia adalah raja yang sangat terkenal, Angling Darma atau Angling Darmo. Siapakah Angling Darmo? Prabu Angling Darmo adalah nama seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa yang dianggap sebagai titisan Wisnu. Salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang. Selain itu, ia juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Garis silsilahnya, Angling Darma merupakan keturunan ketujuh dari Hidayat, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Kalau kita versikan zaman sekarang mungkin adalah Mahabharata adalah sebuah perang yang dulunya mungkin sudah digambarkan oleh Plato sebagai Atlantis. Atlantis itu hancur karena perang saudara. Mahabharata juga adalah sebuah kisah perang saudara antara Pandawa dan Kurawa. Dikisahkan bahwa Arjuna sebagai putra Abimanyu, yang Abimanyu juga berputra Parikesit, sedangkan Parikesit berputra Yudayana, bukan Bapak SBY loh. Yudayana berputra Gendrayana, Gendrayana berputra Jayabaya. Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti, dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Angling Darma. Nah, setelah dewasa, Angling Darma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya, bernama Malowapati. Di sana dia memerintah dengan bergelar Prabu Angling Darma atau Prabu Aji Darma. Angling Darma sangat gemar berburu. Pada suatu hari, ia menolong seorang gadis bernama Setiawati yang dikejar harimau. Nah, Setiawati diantarkan pulang ke rumah ayahnya. Setelah itu, Angling Darma juga melamar Setiawati sebagai istrinya. Nah, kakak Setiawati yang bernama Badik Madrim telah bersumpah barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka terjadilah pertandingan yang sangat dahsyat, yang sangat seru, yang dimenangkan oleh Angling Darma. Setelah saat itu, Setiawati menjadi permaisuri Angling Darma, sedangkan Badik Madrim diangkat sebagai Mahapati di kerajaan Malowapati. Nah, pada suatu hari ketika sedang berburu, Angling Darma memergoki istri gurunya itu yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Saya tidak tahu ular tampar ini ular jenis apa. Lanjut, Angling Darma pun membunuh ular jantan, sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya, yaitu Nagaraja, supaya membalas dendam kepada Angling Darma. Nagaraja pun menyusup ke dalam istana Malowapati dan menyaksikan Angling Darma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setiawati. Nagaraja pun sadar bahwa istrinya yang salah. Ia pun muncul dan meminta maaf kepada Angling Darma. Nagaraja mengaku ingin mencapai Musa. Seperti yang pernah kita bicarakan bahwa Musa itu adalah meninggal, roh dan jasadnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia kemudian mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Gineng kepada Angling Darma. Ilmu itu harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Nagaraja pun wafat. Sejak mewarisi ilmu baru, Angling Darma menjadi paham bahasa binatang. Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu membuat Setiawati tersinggung. Angling Darma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Gineng, membuat Setiawati bertambah marah. Setiawati pun memilih Pati Obong. Pati Obong itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya berdiri di dalam api,
membakar dirinya sendiri, membakar tubuhnya sendiri. Nah, ketika upacara pembakaran diri digelar pada tanggal 14 bulan purnama, Angling Dharma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu, Angling Dharma sadar kalau keputusannya menemani Setyawati mati adalah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka ketika Setyawati terjun ke dalam kobaran api, Angling Dharma tidak mau menyertainya. Nah, setelah itu Angling Dharma dihukum entah itu hukum untuk dirinya sendiri atau siapa. Nah, sebagai pengganti Angling Dharma selama dihukum, maka Malawapati dititipkan kepada patihnya, yaitu Bade Madrim. Dalam perjalanannya, Angling Dharma bertemu 3 orang putri bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada Angling Dharma dan menahan untuk pergi. Angling Dharma pun menurut, sekaligus curiga karena ketiga putri tersebut suka pergi malam hari secara diam-diam. Angling Dharma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut. Ternyata setiap malam ketiganya makan daging manusia, kanibal. Angling Dharma pun berselisih dengan mereka mengenai hal itu. Akhirnya ketiga putri mengutuknya menjadi seekor belibis. Nah, belibis itu pun terbang ke kerajaan Bojanegara. Di sana ia dipelihara seorang pemuda desa bernama Jaka Geduk. Pada saat itu Dharma Wangsa, yaitu Raja Bojanegara, atau mungkin pada saat ini Bojonegoro ya, kita juga nggak tahu, sedang bingung menghadapi pengadilan di mana seorang wanita bernama Bermani mendapati suaminya yang bernama Bermana berjumlah 2 orang. Atas petunjuk belibis putih yang dalam hal ini adalah Angling Dharma, Jaka Geduk berhasil membongkar Bermana palsu kembali ke wujud aslinya, yaitu Jin Wiratsongko. Atas keberhasilannya itu, Jaka Geduk diangkat sebagai hakim negara. Nah, sekarang kembali ke Malawapati. Angling Dharma yang telah berwujud belibis putih pun bisa berubah wujud menjadi manusia pada malam hari saja, tapi tidak pada siang hari. Setiap malam ia menemui Ambarwati dalam wujud manusia. Mereka akhirnya menikah tanpa izin orang tua. Dari perkawinan itu, Ambarwati pun mengandung. Dharma Wangsa heran dan bingung mendapati putrinya hamil tanpa suami. Kebetulan saat itu muncul seorang pertapa bernama Rasi Yogiswara, tidak asing nama itu, yang mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarwati. Yogiswara kemudian menyerang belibis putih tadi, peliharaan Ambarwati, yang kita tahu belibis putih itu tadi adalah Angling Dharma. Setelah melalui pertarungan seru, belibis putih itu kembali ke wujud manusia, yaitu Angling Dharma. Angling Dharma kemudian membawa Ambarwati ke Malawapati, dan perkawinan kedua itu lahir seorang putra bernama Angling Kusuma, yang setelah dewasa menggantikan Angling Dharma menjadi raja di kerajaan, menggantikan kakeknya, raja di kerajaan Bojonegoro kali ya. Ia pun mempunyai musuh yang bernama Durgandini dan Sudawirat, mirip kayak di sinetron juga. Pada suatu saat ketika Angling Dharma berjaya dan mampu menaklukkan musuh-musuhnya, dan saat itulah Sudawirat terbuka hatinya untuk mengabdi kepada kerajaan yang dipimpin oleh Angling Dharma. Nah, dari cerita tadi mungkin ada 1-2 yang tidak cocok dengan saya. Misalnya bagaimana Angling Dharma bisa berhubungan dengan si Ambarwati karena mereka tidak nikah. Padahal dari cerita-cerita Jawa yang saya dengar dari berbagai sumber, dari buku atau dari cerita sesepuh atau dari cerita aliran-aliran kepercayaan Jawa, bahwa Angling Dharma itu beragama Islam, bahkan dia punya syahadat sendiri, yang sebenarnya syahadat itu adalah tetap mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang satu dan utusan dia adalah Muhammad. Nah,
Mungkin banyak yang kita tidak tahu. Yang benar yang mana, yang salah yang mana, karena kerajaan Angling Dharma sendiri pun sangat minim peninggalan, bahkan tidak ada sama sekali. Apakah ini cerita fiktif atau cerita fakta, kita pun tidak tahu. Tapi kalau toh ini pun cerita fiktif, tapi kenapa harus seperti ini, kenapa harus sesempurna ini? Padahal kita tahu bahwa masyarakat Jawa zaman dahulu, dia itu membuat cerita itu pasti ada dasar kenyataannya. Entah itu nanti ditambah-tambahin atau tidak, kita tidak tahu. Nah, demikian dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Karena ini adalah sebuah cerita, bukan acuan fakta. Selamat malam.